Syukur pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh santriwan-santriwati sama kepada keluarga dalam yang telah mengirimkan doa-doanya, dukungannya untuk kesehatan kesembuhan saya. Segala hal material, spiritual, finansial, semuanya sehingga saya pada detik ini. Semoga saya bisa sampai akhir di ini. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menerima materi setelah saya membuat reng-rengan, jadi mungkin nanti bisa disambungkan dengan cerita. Ya. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, nanti tolong kirim salam kepada Mehmet ya, santri SPM Bali yang selalu merindukan saya. Nah, sebenarnya berangkat dari itulah kemudian saya membuat presentasi sebelum diminta Gus Glory tadi pagi atau tadi siang ya, tadi malam ya. Sehingga saya membuat ini ada dua. Pertama tentang bagaimana landasan pendidikan yang berkeadilan dan humanis, sehingga manusia harus dididik dengan cara yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua tentang prophetic education. Kalau sudah mengikuti pelatihan TPU, teman-teman semuanya sudah mendapatkan materi prophetic education itu. Karena dari pertanyaan besar, mengapa setiap manusia harus dididik dengan cara yang berbeda, itu kemudian timbullah prophetic education yang disampaikan. Hanya paparan saya yang prophetic education itu saya buat tahun 2011. Ya, 2011 dan selalu setiap pelatihan TP itu saya sampaikan. Hanya saja hari ini tadi pagi saya kembangkan untuk diperbaiki untuk materi 2026. Bantu Gus Arsis tadi, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, sebenarnya saya ingin datang hari ini di sini dan ingin terbang tadi malam, cuman yang terbang angan-angan saja. Yang sudah pernah mendapatkan materi prophetic education, angkat tangan. Pendidikan profetik. Mboten-wonten. Peserta putri berapa di sana? Peserta putra. Atau memang sudah lupa? Dianggap lupa saja. Apalagi pelatihan TP sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nih, Bapak Ibu sekalian, landasan pendidikan yang berkeadilan dan humanis ini ada beberapa latar belakang fakta yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama itu jelas fakta fisik biologis ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan karakteristik biologis yang unik. Kalau dari atas, yang pertama ukuran dan struktur otak itu berbeda. Perbedaannya itu menyebabkan ada baik itu volume otak, kemudian yang kedua pola koneksi saraf, yang ketiga kecepatan belajar, yang keempat gaya berpikir yang berbeda juga. Sehingga berimplikasi pada cara memahami pelajaran itu tidak mungkin sama. Ya, itu fakta fisik biologis yang pertama. Fakta biologis yang kedua, bahwa sidik jari manusia itu tidak ada yang sama identik. Yang implikasinya bahwa identitas manusia itu bersifat unik. Ya. Fisiologis yang ketiga, DNA juga berbeda.
Ini adanya saya 4, tapi banyak hal yang mungkin bisa nanti Bapak Ibu sekalian dikembangkan. DNA yang berbagai karakter biologis itu menentukan berimplikasi pada bakat. Yang kedua temperamen. Yang ketiga potensi dan yang keempat kerentanan penyakit. Ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sebagai pendidik karena dengan ini tentu Gus Yasiin, mungkin anak, Gus Yasiin, halo, mungkin PPT-nya bisa di-share, Gus. oh ya, nanti kirim. Bukan, maksudnya di-share di screen. Ya apa caranya? Gus Yasiin, tolong dibantu, Gus. Lanjut, Gus Yus. Ya. Potensi dan yang harus dikenali itu adalah kerentanan penyakit. Bahwa setiap anak itu jangan sampai kita tidak memahami anak menjadi temperamen itu karena sakitnya. Beberapa waktu yang lalu di Bali, anak yang beberapa hari masih sehat kemudian tiba-tiba meninggal. Karena kanker otak atau apa ya? Setahun yang lalu kah? Itu. Nah ini karena mungkin dia mempunyai potensi DNA karir penyakit yang mestinya seharusnya dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Makanya sebelum masuk itu harusnya dilihat ya, cek jendela check up-nya itu kita tahu betul dari setiap anak. Hingga guru tidak hanya mempersiapkan ajar, tapi bagaimana melihat mereka. Kemudian yang keempat, ya jelas struktur tubuh itu berbeda semuanya. Tinggi badan, warna kulit, bentuk wajah, yang kemudian diaturkan kemampuan fisik dan metabolisme tubuhnya tentu berbeda. Jangan paksa anak itu yang pendek misalnya di kelasnya apa jenis sing Baldibono dan itu. Demikian juga ini kenali karena seringkali anak-anak laki-laki dan perempuan berbeda di dalam memahami warna kulitnya sehingga seringkali tersinggung dalam setiap kali ini. Mungkin metabolismenya juga. Nah, ini fakta yang pertama tentang fakta fisiknya. Yang kemudian fakta psikologis. Selain itu, kondisi mental juga berbeda. Misalnya, sudahkah Bapak Ibu sekalian menemukan IQ-nya anak? Apakah sudah pernah dites sebelumnya? IQ-nya, spiritual quotient-nya, intelektualnya, motivasinya, minat bakatnya, tentu juga gaya belajarnya. Apakah anak-anak ini kita tahu gaya belajarnya kinestetik, afektif, atau yang lainnya. Nah, dari kondisi psikologis yang berbeda ini juga harus kita kenali pula kepribadiannya masing-masing. Ya, apakah dia introvert, extrovert, dan seterusnya. Dan nanti kita akan bahas panjang tentunya. Nah, keberbedaan juga fakta sosial dan cara kehidupan. Setiap manusia kan mempunyai perjalanan hidup yang berbeda itu. Yang itu dipengaruhi oleh apa? Ada 4 ya, mungkin dari karena lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pengalaman hidup itu. Misalnya lingkungan keluarga apa pola asuhnya gimana? Tentu anak-anak yang dilahirkan di pinggiran rel kereta api dengan dilahirkan pinggir hutan berbeda. Pendidikan orang tuanya bagaimana antara kedua orang tuanya? Apakah anak-anak itu hasil broken home? Kita tahu betul bahwa setiap anak hampir ya yang tidak punya orang tua atau ini seringkali menjadi lebih aktif gitu, jadi bintang. Nah, itu harus dikenali. Bapak Ibu harus tahu semuanya itu. Ekonominya juga mempengaruhi. Semakin mapan ekonominya biasanya semakin anak itu
teratur kehidupannya karena sudah terbiasa tercukupi. Beda dengan yang ekonominya rendah, seringkali pemberontak karena dia mencari sendiri. Hal-hal yang demikian yang harus juga kenapa penting harus kita ketahui. Kemudian lingkungan masyarakat ini penting sekali. Masyarakat itu baik budaya, bahasa, adat, agama ini sangat mempengaruhi dan kebetulan di Bali ada banyak agama. Misalnya di tingkat TK PAUD-nya, di Riau juga, di Batam, itu ada yang budaya adatnya yang bercampur banyak bahasanya juga. Ini apa? Karena misalnya di blok TSM sama di Mako, bahkan orang tuanya pun nggak boleh anaknya itu dicampur. Karena bergaul hanya satu hari saja sudah mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dan mereka sangat mengkhawatirkan budaya masyarakat tercerabut dari daya yang lain. Tapi ini harusnya bagaimana kita bisa menciptakan inklusivisme. Kemudian pengalaman hidup ini yang terakhir dari perbedaan psikologis itu. Pengalaman hidup ada keberhasilan, ada kalau keberhasilan tentu ada kegagalan. Pernahkah terjadi trauma? Kadang-kadang trauma fisik menjadikan trauma psikologis juga. Ada prestasi, ada pergaulan, semua itu akan membentuk karakter seseorang. Sehingga bagaimana kita memahaminya setiap pribadi itu berbeda. Yang terakhir, keberbedaan fakta peradaban. Ya, bahwa setiap bangsa itu kan memiliki karakter yang berbeda. Misalnya Jepang dikenal sangat disiplin. Jerman sangat presisinya. Indonesia kita dengan gotong royongnya dan ramah tamahnya. Arab tradisi lisan yang kuat misalnya. Nah, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Kalau di Indonesia mempunyai deskriptif karakter yang berbeda-beda. Nah, kita bagaimana memahami setiap anak itu mempunyai perbedaan yang demikian sangat kompleks karena Indonesia memiliki ribuan bahasa dan itu mempengaruhi komunikasi antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian, dari kesimpulan latar belakang ini bahwa kondisi biologis berbeda, psikologis berbeda, lingkungan berbeda, sejarah hidup berbeda, ada keempat keberbedaan yang saya baru rekam hari ini, tentu banyak perbedaan yang lain. Maka setiap manusia adalah pribadi yang unik. Nah, empat pertanyaan mendasar sekarang bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tadi kirim. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan? Ya, saya ketika membaca setiap makalah tadi tentu Bapak Ibu karena dari santri sudah bisa membaca ayat-ayatnya masing-masing. Yang kedua, dari rumusan masalah yang kita ini bagaimana perbedaan biologis, psikologis, dan sosial itu bisa mempengaruhi proses belajar. Yang ketiga, yang perlu dicatat, bagaimana pendidikan seharusnya memperlakukan peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda. Ini ibu-ibu nyatet semua, yang bapak-bapak nggak pakai nyatet, pakainya dobit semua. Ini jenius IQ-nya tingkat tinggi ya. Yang jawab bapak wis gak usah dipikir Gus, Barno Gus. Oh, Memang angel kandhanane Gus, sing wedok wae Gus. Jadi itu diajak keluar aja, nggak apa nunu jagung. Nyatet kok Gus, nyatet semua nyatet. Pakai laptop itu, Harto pakai laptop. Iya. Nyatet. Yang keempat, rumusan bagaimana pendidik Bapak Ibu sekalian dapat mengembangkan potensi unik setiap peserta didik itu. Bukan menjadi sebuah hal yang krusial dan menyulitkan Bapak, tapi justru menjadi sebuah simponi gaya belajar, gaya didik kita untuk bagaimana kemudian
menjadi kelas yang luar biasa, sehingga menjadi kelas inklusi. Ya. Dari tujuan bahasan ini ada 3, bagaimana kita memahami keunikan manusia, baik secara ilmiah maupun secara religius. Beda ya religius sama religiusitas, religius juga berbeda. Yang kedua, menjelaskan pengaruh perbedaan individu terhadap proses pendidikan. Yang ketiga, nah ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu sekalian di lingkungan SPMA, bagaimana menawarkan pendekatan pendidikan yang menghargai keberagaman peserta didik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu harus sejak awal memahami bahwa kelas saya ini campur baur, banyak hal. Bagaimana saya bisa memahami setiap anak. Jangan paksa anak duduk di depan atau di belakang. Jangan paksa misalnya kura-kura dipaksa terbang. Jangan paksa harimau disuruh terbang. Kalau tupai suruh manjat dan terbang melompat. Ya, beda. Ikan jangan suruh terbang walaupun ada ikan terbang. Beda-beda. Nah, ini yang harus Bapak Ibu sekalian, bahwa inti pokok dari pembahasan kita adalah bahwa manusia memang diciptakan unik. Bisa dibaca Ar-Rum ayat 22. Dan yang kedua, keunikan adalah potensi, bukan kekurangan. Tidak ada manusia bodoh. Sekali lagi, tidak ada anak manusia yang dilahirkan bodoh. Ya. Yang ada adalah 3, potensi yang berbeda, 2, kecerdasan yang berbeda, ketiga, cara belajar yang berbeda. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu untuk menemukan sejak awal. Itu kecerdasan berbeda bukan berarti ada kualitas yang seringkali diukur dengan IQ 120 atau berapa yang paling tinggi. Yang ada yang lain hanya 20 atau 30, bukan. Kecerdasan berbeda itu yang saya sebut tadi awal. Ada orang yang mempunyai kecerdasan verbal quotient, ada intellectual quotient, ada social quotient, ada spiritual quotient, ada support quotient, ada apa lagi? Linguistic quotient dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang mestinya harus kita kembangkan. Jangan paksa anak yang di bidang art quotient atau kecerdasan seni di dalam kelas kecerdasan sosial. Nggak bisa, gitu. Karena memang dia hidupnya biasanya orang yang seni itu dia hidupnya sendiri. Gitu. Yang ketiga, pendidikan tidak boleh menyeragamkan manusia. Harus perhatikan ini, guru bukan mencetak manusia menjadi sama. Guru membantu setiap peserta didik menentukan, menemukan potensinya masing-masing. Dan kemudian guru untuk bagaimana bisa mengembangkannya dengan yang lebih baik. Makanya kemudian dulu ada kelas sosial, kelas ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lebih ini bukan di dalam jurusannya, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan itu setiap model dalam satu tempat, sebagaimana Bapak Guru dulu bisa memberikan gaya sistem pendidikan ketika di asrama. Yang keempat, pendidikan yang ideal ada, ini mohon maaf saya harus menggunakan kalimat harus bagi guru ini. Ada 5 harus. Guru harus yang ideal bagi guru. 1, guru harus mengenali karakter siswa. Yang kedua, guru harus memahami gaya belajar. Apakah kinestetik, apakah ini, masuk itu ya, sudah ya.
Nah, yang ketiga, guru harus memperhatikan latar belakang keluarga. Nah, ini harus punya catatan di kita rekam jejak itu setiap kali di asrama kan ditanya dulu apakah pernah sakit ini, apakah ini juga guru dan sebagainya. Karena itu sangat penting. Ada anak yang takut laki-laki karena memang di keluarganya dia sangat diini oleh bapaknya. Ada yang justru sangat mengharapkan ada. Nah ini bagaimana guru bisa memahami dan jangan terjebak. Langkone SMA, guru ini enom, terus si anak ini memerlukan seorang profil bapak, nah kita nanti terjebak di situ. Tentu ini harus benar-benar bagaimana memahaminya, cara pendidiknya. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ini agak sulit memang karena aku kan dididik guru matematika, lapor ngurus lain-lainnya. Nah itu bagaimana kita bisa di dalam MGMP untuk menyamakan bahasa di bagian waka kurikulum itu bagaimana gitu. Yang kelima, guru harus menghargai setiap kemampuan. Ada memang perbedaan memberikan nilai, nah itu dilihat dari kelas, sebenarnya kelas 1 sampai SMP atau SD, itu tidak ada ranking, terus nanti banyak gaya belajar di negara-negara yang lain, atau kita punya karakter itu hanya pilihan kita masing-masing saja. Dan itu setiap anak tadi tentu berbeda. Implikasi bagi dunia pendidikan. Guru sebaiknya, nah ini nanti debatable ya, kita boleh berdiskusi nantinya. Ada 4, tidak membandingkan siswa satu dengan yang lain. Jangan pernah mengatakan ini begini, kamu begini, itu lihat itu yang lain. Nah itu karena itu justru katanya sangat saling memojokkan. Justru sangat memojokkan seorang untuk tidak bisa berkembang. Nah nanti pada di sini mungkin ala psikolog bisa saling bertukar informasi pikiran. Yang kedua, tidak memberi label bodoh. Ya, saya kemarin setelah operasi diskusi dengan Gus Safid, saya bilang, ya jangan paksa orang bodoh seperti sampean gitu. Loh, kalau tadi ngomong bodoh, bukan maksudnya. Orang mempunyai kecerdasan, misalnya saya terbatas linguist question, nggak punya sama sekali. Suruh bahasa apa-apa nggak bisa. Nah, jangan paksa semua orang menjadi tidak bisa bahasa seperti sampean. Biarkan orang belajar bahasa-bahasa dan jangan dipaksa pula. Karena seringkali kita memaksakan ke orang dan terhadap apa yang menjadi kemampuan kita. Tidak boleh, tidak bisa. Saya guru bahasa misalnya, jangan memaksa semua orang bisa bahasa. Karena saya kemampuannya bukan di bidang itu. Itu saja di spot kuisen atau kecerdasan olahraga. Saya suruh gerak-gerak aja. Gitu. Yang ketiga, tidak memaksakan satu metode belajar. Ya, tidak bisa karena tadi gaya belajar itu kan ada gaya belajar apa? 3 tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memberi kesempatan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, dari yang paparan ini bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan biologis, psikologis, sosial, budaya, dan pengalaman hidup. Dan itu menjadikan keunikan bukan sebagai hambatan, tapi menjadi potensi yang mesti dihargai dan dikembangkan oleh Bapak Ibu guru dan lembaga pendidikan itu sendiri. Karena kesuksesan anak itu kesuksesan guru, kegagalan siswa itu kegagalan guru dan lembaga pendidikannya atau warga masyarakat, warga pembelajar. Ya, hingga pendidik yang baik bukanlah pendidikan yang menyeragamkan, tetapi bagaimana pendidikan itu mampu mengenali, menghargai, mengembangkan keunikan setiap individu agar menjadi tumbuh pribadi yang optimal sesuai dengan
fitrah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia. Karena jangan sampai ya ada pembicaraan di kita ini produk gagal. Tidak. Itu hanya karena kita belum menemukan potensi dia dan gaya belajar dia. Nah, ini seringkali dibahas kalau di kelas TK PAUD itu sering dibahas ya. Nah, sehingga seringkali kalau guru TK PAUD itu lebih atraktif, lebih humanis di kelasnya tentunya. Karena seringkali guru TK PAUD itu kalau di kelas itu sangat begitu penyayang pengasih, mengalai merciful and tiruan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu di rumah sama anaknya sendiri, betul tak? Iya. Begitu di sekolah itu memahami betul karakter setiap anak. Ayo ulang lagi, bagus, terima kasih, diangkat ya. Begitu di rumah, bocah kok iso. Itu berdasarkan pembelajaran. Cara tuh apik ya gak apik ngono kuwi. Karena akhirnya anak itu kan memahami betul, oh kita asli ini sifat ibuku. Oh ini tak sifatnya ayahku gitu. Ini saya tidak sedang menyindir yang di depan-depan itu ya. Tapi memang seperti begitu perilakunya, saya lihat sendiri kok. Ya, sebagai kata utama terakhir di pembahasan slide yang pertama saya bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sama. Ya, karena itu tidak seharusnya ada satu cara pendidikan yang dipaksakan untuk semua, nggak bisa. Tugas seorang pendidik bukan menyeragamkan manusia, tetapi membantu setiap manusia menemukan dan mengembangkan potensi terbaik yang telah Allah titipkan kepadanya. Ya, dan ini tentu kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil dalam Al-Quran hadis, bagaimana cara pendidikan yang baik yang diberikan kepada kita. Kita kepada gimana? Pendidik yang pertama utama yaitu Allah SWT melalui Rasulnya dengan pegangan kitab sucinya masing-masing. Sebelum ada kitab suci, Allah sudah mendidik para Rasulnya dengan berbagai macam latar belakang, ya, dari struktur, sejarah, kemudian pengalaman hidup dibuat berbeda-beda. Bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai latar belakang berbeda-beda, dan itu merupakan pendidikan Allah kepada setiap bagiannya untuk menemukan kemampuan luar biasanya masing-masing sesuai dengan Allah SWT. Demikian yang saya sampaikan, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih luar biasa, dan saya berharap nanti dari tanya jawab atau tanya jawab mungkin Gus juga bisa memberikan tambahan insight tentang aksesibilitas pendidikan. Jadi kalau di SMA itu ada pilihan menjangkau mereka yang tak terjangkau, termasuk menyediakan pendidikan di tengah keterbatasan. Jadi dari empirisasi Gus Hosiin selama di Riau, menyediakan pendidikan di tengah hutan seperti itu seperti apa strateginya, pengalamannya seperti apa, tantangan dan kemudian solusinya seperti apa. Mungkin bisa disampaikan Gus antara 10-15 menit ke depan. Silakan sebelum nanti tanya jawab. Jadi lebih kepada ketika keterbatasan itu menjadi fakta dan kenyataan di lapangan, itu sebenarnya SPMA sudah memberi solusi seperti apa, dan kita seperti yang kita tahu di Riau sudah berhasil menyuguhkan itu, sesuatu yang bahkan jangankan sekolah, jangankan bisa bangun gedung di sana, untuk es saja datang sudah dingin kembali.
Nah, bagaimana keberhasilan SPMA Riau yang dipimpin Gus Sosin ini secara konsep, secara strategi, tantangan, dan hambatannya. Seperti itu. Silakan, Gus. Ya, terima kasih. Ya, yang PPT yang kedua nanti di Private Education. Tapi di sini sudah justru dari berbagai macam keunikan itulah kemudian saya itu kan selalu tertantang apa yang nggak bisa dilakukan, saya harus bisa gitu. Bahkan sebelum reach to enrich itu kan sin unto and sin dulu. Melihat sesuatu yang tidak atau belum dilihat oleh orang banyak. Sehingga banyak hal diskusi di tengah kita untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan berpikir bahwa di SPMA tidak ada dinamika sampai hari ini masih dinamika pandangan itu. Di Riau pertama kali justru waktu Gus Glory saya undang di 3 bulan pertama untuk pembukaan PAUD TK, saya masih ingat betul itu. Gus kok nggak datang ini loh. Ada apa ini loh pembukaan TK, di situ sudah ada penampilan banyak anak. Saya kirim ke Gus Glory bilang, apa itu penampakan, dari mana ada orang banyak segitu gitu. Ya karena saat pertama kita melihat, begitu sebenarnya saya waktu itu kan resign, setelah selesai ini saya ingin menyepi ya, bersama Ustadz Tangguh dan teman-teman. Dampingi ini ada, waktu itu saya punya 4 ajen asisten jenderal itu. Di situ ada enggak yang datang di situ? Itu Ustadz Junaidi, Ustadz Arif saat itu udah berapa 4 asisten jenderal itu. Ya begitulah jenderalnya, asistennya ya. Seperti itulah gayanya. Nah di hari pertama malam ya kan di pintu totok, siapa di luar sakit. Nah, seberapa itu tak sih itu siapa sih totok itu burung pelatuk Gus. Oh ya. Pagi subuh kita ngaji ada prit iso bocah ikut ngaji dah. Ternyata itu burung Gus, ya burung. Kok akeh burung wong burung-burungan itu wong burung-burungan tapi ta. Nah, setelah ngaji saya turun ternyata ada anak itu yang bawa kresek, gak sepatuan, sandalan deblu. Itu mau kemana? Sekolah. Saya sambil jalan saya ini, sekolah kemana di sana? Ya kamu jam segini sudah jalan berangkat dari mana ya? Sebelum subuh. Sudah sarapan? Belum. Masa. Saya tanya, masih ke sekolah di mana? Sekitar 8 kilo, Gus. 8 kilo jalan kaki, dari rumahnya ada sampai 13 kilo. Nah, saya kemudian berpikir, saya gak situ nyepi. Buat. Maka kemudian saya buat gambar, dan itu bersama teman-teman, kita nanti ke lahan yang terdekat, saya buat gambar peta untuk membuat ini, untuk bangun-bangunin dan sebagainya. Alhamdulillah saya paginya saya ke kampung yang ditunjukkan tadi. Teman-teman bilang, Gus di situ kampung Gus, bahaya. Kenapa? Itu orang Banjar, orang apa namanya? Bis gitu. Maksudnya, mangan uang dah. Rapopo wis. Nah, saya sepeda kecil-kecil. Ya kadang tak gotong, kadang itu masuk di rusuk-rusuk. Sampai kemudian saya lihat di situ ada anak banyak main-main di sungai. Dilempari batu sama orang bapak. Loh, Pak. Ini budak ngomong apa gak ngerti ya. Bermain nggak boleh. Nggak disekolahkan. Main perahu nggak boleh. Terus ini orang mau gimana? Saya kembali. Dah kayak gitu. Ya, singkat cerita. Kemudian saya sambatan gerak cepat bersama teman-teman semuanya membuka lahan. Dan kemudian ya alhamdulillah ditemani bapak-bapak dari Ngawi kemudian ini. Nah, keterbatasan satu wilayah tempat, ketiga sumber daya manusia. Tidak ada satupun di situ yang lulus SMA. Ibu-ibu saya bilang, kita membuat besok. Emang tugas ini. Tidak bisa, kenapa? Lah saya ini nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Emang punya anak? Punya. Berapa? 3.
Sing ngajari anak mangan sapa? Nggih kula. Sing klambi sapa? Kula. Sing ngajari mimik, nenek dan sebagainya siapa? Ya berarti yang bisa jadi guru. Nanti sekolahnya anak-anak TK diajari itu aja. Sambil berjalan, saya yakinkan ayo belajar semua. Nah, bagi tugas dari Bapak Ibu sekalian, waktu itu ada zaman ini semua ibu-ibu mendatangi rumah yang ada anak di bawah usia 6 tahun atau yang belum sekolah, bahwa ini ada perintah pusat untuk wajib sekolah. Dua tangi semuanya, mau ngomong wajib pusat orang ngerti, pokoknya wajib pusat datang. Nah, datangi dan kemudian misalnya harus sekolah, harus daftar, ini kita buatkan. Sekolahnya di mana di sana? Waktu itu apa yang lihat dulu sekalian? Satu pekan sebelum peresmian itu, kita belum punya apa-apa ya di itu. Langsung mau lihat ke lokasi, katanya Ibu Mas Rifa mau rawuh. Subuh, itu saya turun dari ngaji, istrinya Pak Yatna itu membawa bangkelan sarung gitu. Jalan dena, badhe ten pundi, badhe pindah ten pundi ten mriku, ten sinten. Gitu kok gerane sinten. Nah, sampean kenapa kok pindah? Rumahnya mau dibongkar. Loh kok dibongkar? Niku terus ibu badhe rawuh mboten ngoten tempat ini dibongkar ten lahan mriku. Yang nyuruh bongkar siapa? Pak Yatno. Pak Yatno. Bojo sampean niku. Sampean ke tempat ten pundi? Gitu kok. Jadi rumah satu-satunya dia bongkar, dia bawa pindah itu pakai sarung, pakainya dibungkus sarung. Subuh itu mau dibongkar tanpa pemberitahuan saya. Nah, akhirnya punyalah tempat penginapan untuk ibu. Dan sekolahnya waktu itu pakai daun nipah. Kayu-kayu asal ada dijejekan begitu saja. Itu. Jadi keterbatasan SDM kita ya paksakan dengan cara itu, bahwa setiap manusia punya kemampuan, setiap perempuan itu adalah Ustadzul Walad, saya yakin sehingga bisa ngajar. Walaupun sekarang alhamdulillah hampir semuanya sudah S1. Waktu itu ya nggak ada ijazah, nggak ada apa. Alhamdulillah sekarang gedungnya sudah. Nah, untuk keterbatasan lokasi, kemudian teman-teman sekalian mengembangkan sekarang ada 4 tempat PAUD ya. Yang di Mako, yang di Blok E, di TSM, dan di Mumpa. Karena tidak mungkin dibuka baru, karena jarak antara satu dengan yang lain selain jauh, juga medannya tidak mungkin dilalui oleh anak-anak TK. Sehingga apa? Yang di tempat satunya, ya qadarullah, setelah ini ada orang kasih tanah. Setelah kita nyewa, berapa kali nyewa ya sangat sederhana. Tempat yang kedua, ada gedung rusak di sebelahnya balai desa. Nah, kita minta, kita perbaiki, kemudian sampai sekarang sudah kita bangun. Di lokasi yang keempat, ya alhamdulillah, awalnya ngemper-ngemper di rumahnya orang, itu akhirnya sekarang dikasih tanah dengan syarat tanahnya dibeli. Sudah bisa. Nah, saya yakin bahwa setiap niat baik memperjuangkan agama Allah itu pasti akan ada jalan. Nah, waktu itu begitu teman-teman mau datangkan, bangun dari apa ya, dari kayu-kayu di mana? Karena sebelum saya dengar ada kebakaran hutan, ada kayu banyak. Setelah diteliti oleh teman-teman Riau, tidak bisa, Gus, itu semua kayu sudah menjadi abu arang. Alhamdulillah tidak apa-apa, yang penting nanti ini. Nanti masjid didirikan, kalau ambruk, alhamdulillah ambruk mati syahid. Pokoknya berdiri baiklah. Kita sholat nanti ambruk, alhamdulillah mati bareng mati syahid. Nah, kalau untuk sekolahan, bisa jadi mikir kakek sekolahan nanti didirikan, bismillah. Gitu. Alhamdulillah berdiri, ada masjid, ada sekolah, ada rumah untuk dulu, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi komplek. Kanan kiri kita sekarang sudah ramai karena masyarakat banyak yang dari luar-luar itu kembali supaya anaknya mendapatkan pendidikan di situ. Jadi di setiap tidak ada
halangan rintangan yang tidak bisa dihadapi. Justru rintangan itu menjadi potensi sinergi berpikir kita kritis untuk menemukan kenali potensi. Dan itu harus dimiliki benar-benar, melihat sesuatu yang belum bisa dilihat oleh orang banyak. Ya, cintu dan itu. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa paparan dari Gus Sosiin yang sudah bicara tentang bagaimana breakthrough istilahnya, membongkar ketidakmungkinan, membongkar kemapanan, termasuk membongkar segala macam keraguan. Nah, ini sudah dibuktikan dengan baik. Silakan para peserta dari 103 peserta ini, dari sekian puluh wilayah di Indonesia. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ayo segera, dari perempuan mau lagi. Perempuan dulu mungkin. Silakan. Silakan Pak Warno. Bikin di sini. Yang pertama, bisa sambil ditulis. matur nuwun sangat atas apa ilmu yang telah diberikan kepada saya tadi, kepada kami semua. Jujur, apa yang disampaikan Gus Rosiin tadi sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Yang sudah kita lakukan selama ini, menurut saya dengan wacana tadi sangat kurang, Gus. Jadi di sekolah MTS Rari Muhtari itu kita baru dikasih Allah satu peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, menurut saya kurang dalam penanganannya, sehingga dari satu kelas anak yang berkebutuhan khusus itu kita baru belum maksimal, artinya belum maksimal dalam pendampingannya. Contohnya ketika pembelajaran saya dapati anak itu ada di toilet. Duh, kemana anak ini saya cek itu, kemana anak ini? Kok dia berdiam diri di toilet? Nah, itu terjadi karena di kelas itu anak tersebut belum maksimal didampingi, anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, saya berharap dengan apa yang disampaikan Gus Rosiin tadi, teman-teman tim saya maupun saya bisa membuka diri. Artinya hak-hak yang harus kita berikan ke anak tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu apa yang disampaikan Gus Rosiin tadi, larangan guru itu diantaranya tidak boleh membandingkan satu siswa dengan siswa yang lain. Tetapi yang saya praktekkan itu malah sebaliknya. Jadi gini Gus, mohon arahan atau diluruskan kalau memang salah. Jadi ketika ada anak atau peserta didik yang lain yang dia mampu punya kelebihan, contoh berbahasa Inggris yang lebih fasih dengan berani ngomong dengan bule, dengan enjoy dan sebagainya, itu saya jadikan motivasi untuk peserta didik yang lain. Itu loh, si A itu lebih bisa ngomong dengan bule, dengan santai, dengan lancar. Ya, kita harusnya juga bisa. Itu yang bisa biasanya saya sampaikan ke anak-anak, Gus. Baik untuk bahasa Inggris maupun untuk pelajaran saya yaitu matematika. Jadi itu sebagai motivasi saya, motivasi untuk membuat anak mau menjadi lebih baik, Gus. Hanya itu, Gus. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada 3. Yang pertama tadi menemukan di setiap anak ya, tadi budaya. Karena ketika orang tuanya protes ya akhirnya yang kelas Jawa itu di PSM yang orang dari memang laki-lakinya berbeda. Dimas sendiri yang mengatakan mampu belajar anak bugis, karena ini apa
yang lain banyak. Itu kan ada. Ternyata juga ditemukan kali orang tuanya anak-anak PRT luar biasanya aktifnya. Sehingga dari setiap kelas orang-orang yang tidak bisa datang itu dijadikan satu kelas. Yang bisa menjadi pawangnya itu hanya Bunda Mariati sama sebelumnya itu apa nih? Itu mulai gitu. Jadi kelas berapapun jadikan satu aja gitu orang-orang yang super itu untuk diajak belajar. Nah, kebetulan di sana ada sistem belajar Maika yang satu dengan yang lainnya bisa menjadi lebih heterogen. Kemudian yang kedua, ketiga, untuk membandingkan, makanya kita apakah guru kelas, apakah guru materi pelajaran, tinggal sistem yang digunakan oleh setiap sekolah kita masing-masing. Ketika guru bahasa Inggris, jangan membandingkan anak yang tidak mempunyai kecerdasan linguistik atau linguistic question. Anak yang tidak mempunyai kecerdasan matematika, guru matematika hendaknya menahan diri untuk bisa memahami bahwa satu di antara anak ini tidak mempunyai kecerdasan itu. Nah, bagaimananya kemudian setiap anak itu dikembangkan dan diapresiasi masing-masing. Ketika ada anak yang bahasa Inggris pintar bergaul dengan bahasa Inggris, tampilkan saja. Dan ketika yang lain, kamu punya potensi ini, ayo kembangkan. Misalnya anak yang bidang punya kecerdasan olahraga atau sport question, itu di out questionnya tidak bisa. Gitu. Diajak tenang, gambar, apa, memindah. Karena tangannya deridis. Gitu. Nah, yang terakhir tadi, sebagaimana disampaikan tentang gaya belajar. Gaya belajarnya kinestetik itu mesti tidak bisa tenang. Jalan ke sana, ke sini, ganggu teman, jawil-jawil, ciri-cirinya tangannya selalu nggak bisa berhenti, pulpen itu diuter-uter, nanti keletak, dan sebagainya mesti mengganggu temannya. Nah, itu bisa dibantu, misalnya kursinya beda, dibuat dari ban. Nah, tangannya itu suruh otak-otak ban itu. Ban yang dianyam itu loh. Nah, itu karena kalau diberi kursi yang lain bisa rusak. Itu yang belajar kinestetik itu. Bisa jadi dibuat seperti itu. Kamu suka bergerak ya, ini diajak gerak ini nanti ya, bannya bisa dikeletak pula. Gitu. Itu gaya steady itu kalau ngomong gitu. Nah, karena apa? Anak-anak itu yang sekelas berapa itu bahkan ketika kemarin sudah dibuatkan gedung, ternyata anak-anak nggak suka, lebih suka yang di gazebo, yang dari kayu-kayu bakar itu sehingga dia bebas melompat ke sana, melompat ke sini, ya turun, yang lonjor, oke terserah aja gitu. Nah, itu diberi kesempatan anak untuk belajar. Nah, ada satu hal lagi yang menjadi ciri khas kita menggunakan homeschooling tapi dengan gaya Riau, itu setiap hari Sabtu itu anak diajak belajar ke rumahnya masing-masing. Gantian dari satu rumah ke rumah yang lain, dan itu banyak hikmah manfaatnya. Kita kemudian mengenali orang tuanya, kebiasaan rumahnya, kebersihannya menjadi lebih ini karena ada banyak orang sehingga rumahnya bersih. Karena dari situ kemudian kita juga menilai PHBS perilaku hidup sehat atau rumah sehat. Kemudian banyak juga berbagi. Dan sebagainya banyak manfaat hikmahnya di sana. Sehingga semua anak tahu, oh perjalanan temanku dari sini ke sini sejauh ini ya. Guru-guru juga tahu, makanya dia di sekolah itu ngantuk. Makanya dia capek. Gitu. Jadi kalau misalnya kenapa kok di toilet? Nah, materi pelajarannya apa? Bisa jadi karena materinya, bisa jadi karena gurunya. Ini guru yang killer atau pelajarannya yang tidak disuka, beda-beda. Itu. Bisa jadi matematika pelajaran yang sama disampaikan oleh guru yang berbeda, anak bisa menjadi tertarik. Itu. Nah, ini yang menemukan tentu
dari pihak manajemen sekolah untuk bisa belajar banyak, memahami tentunya kepada setiap anak didik itu. Makaten. Terima kasih, Sin. Ada lagi dari perempuan atau tentang topik bagaimana menyingkap keterbatasan sarana prasarana maupun tentang ini tadi. Silakan. Silakan Ibu siapa, monggo. Itu terus tadi izin nanya. Tadi yang disampaikan diskusiin kan guru harus memahami latar belakang. Kami memahami latar belakang satu di antara murid kami itu memang dianya itu suka misuh, terus spontan misuh. Kesenggol sedikit misuh itu ternyata di rumah itu orang tuanya memang suka misuh. Kalau di sekolah itu sudah bisa diarahkan untuk tidak seperti itu, tapi 2 hari kemudian kembali lagi seperti itu. Itu solusinya terus Gus. Ya, terima kasih. Ada 1, 2, 3. Hanya di situ Bunda Mariati kalau ada bisa juga berbagi. Bu yang dari Riau Mas Ustadz Junaidi juga bisa berbagi. Jadi memang ada satu kelas kita yang memang punya perilaku seperti itu dan memang ternyata orang tuanya demikian. Karena hidupnya di hutan sendiri dan bapaknya dari latar belakang yang memang seperti itulah gitu ya. Nah, ada yang mungkin ini bisa menjadi contoh buruk atau baik. Satu memang anak Sudan ini sebelumnya sudah dikari-warning, tapi dengan istilah kesepakatan bahwa ini boleh diucapkan, ini tidak boleh, ini gini dan begini. Aktifnya luar biasa, itu bangunan dibangun baru belum 3 bulan, itu jendelanya sudah ambrol. 1 minggu masuk pertama itu. Dan itu sudah bangunan kuat betul, bukan bangunan proyek proyek-proyek abal-abal itu enggak, kita bangun dengan bagus. Di jendelanya itu sudah ambrol. Nah, katakanlah juga itu kita kesepakatan kalau gini nanti gini loh ya. Nanti kalau ngomong begini lagi maka ini. Ayo kamu pilih yang mana? Oke, dah. Itu berkurang. Begitu keperucut. Nah, kan sebagai kesepakatan nanti ada ini, jangan istilah selalu saya cegah, nggak ada reward and punishment, bukan, tetapi tugas tambahan. Gitu. Tugas belajar. Pada saat itu ada komunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua punya grup itu WA setiap kelas atau satu, kalau karena kita nggak banyak orang ya, akhirnya satu grup wali murid diberitakan di situ. Nggak apa-apa dibuat kesepakatan orang tua bahwa kalau anaknya begini maka ini konsekuensinya. Nah, disampaikan. Begitu pulang bapaknya ibunya protes, kok anak saya gini. Ini kesepakatannya dulu Bapak Ibu, anak Bapak sedang ini. Bahkan ketika itu di video gitu. Karena tidak 1, 2 kali, karena ada gejala-gejalanya. Kalau nanti sudah bersama temannya marah, nah itu kesempatan dikirimkan ke orang tuanya. Gitu. Ini pelibatan kepada peserta didik dengan orang tua, kita harus komunikasi aktif. Bahwa kebaikan di rumah itu tidak menjadi baik di sekolah. Sebaliknya kebaikan sekolah mestinya menjadi habit di rumah. Kalau kami belajar bersama Bapak Ibu, hanya berapa jam selebihnya lebih banyak kepada orang tua. Nah, kalau di SMA Pusat kan kita sudah menyamakan visi misi sebelum anak belajar itu 3 bulan, 3 hari ya. Itu pun sering kali. Kemarin kan kasus anak membawa HP yang merampas diteror oleh orang tuanya. 5 orang tua meneror, nggak karu-karuan, masuk ke ada yang karena merasa pernah jadi santri senior, masuk ke asrama, naik, ngata-ngatain ustadz yang mengambil HP itu. Dan sebagainya. Nah, itu ada kepala pesantren mungkin ada di situ, solusinya bagaimana sehingga wong yang gregeli. Karena semua orang takut karena orang tuanya ini merupakan senior.
Nah, ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi teman-teman sekalian. Ada Gus Naim situ yang nanti juga bisa memberikan terapi khusus itu baru kemudian sadar. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Ada lagi? Dari perempuan atau lagi, silakan. Ya, dari Mas Heri. Ya, silakan. Atau perempuan dulu. Ada yang perempuan ada? Angkat tangan? Oh, yang belakang. Siapa itu? Dari perempuan dulu. Silakan. Mohon izin tidak boleh memasukkan satu metode pembelajaran pada peserta didik. Nah, untuk mengimplementasikan setiap guru berarti perlu memiliki 3 sampai 4 metode pembelajaran. Untuk jika goalsnya adalah setiap murid mampu menguasai materi. Nah, untuk melaksanakan 3 sampai 4 metode tadi sangat minim kemungkinan bisa diselesaikan dalam sehari saja karena mengingat keterbatasan waktu yang ada di sekolah. Nah, bagaimana jika di akhir semester terjadi krusial waktu yang harusnya semua materi bisa disampaikan dengan baik kepada siswa, tapi karena menjalankan 4 sampai 3 metode tadi, sebagian materi tidak bisa tersampaikan dengan baik, sehingga apakah yang perlu kita lakukan itu tetap menjadikan goals ketika semua murid mampu memahami materi atau cukup menggunakan 2-3 metode dan 65% murid yang memahami itu adalah prestasi guru. Ya, terima kasih. Ya, memang kita dikasih keterbatasan, tapi juga diberi sangat banyak kemampuan atau pemikiran dan kemampuan yang sangat luar biasa. Tentu guru tidak akan bisa membuat diri sempurna dan tidak bisa membuat siswa menjadi sempurna. Semuanya tidak bisa. Nah, dengan keterbatasan ada target kurikulum dan ada outputnya. Makanya kalau di sebelum masuk itu kan ada pretest ya, dan ada kemampuan tes yang harus diketahui oleh semua guru. Nah, kalau memang itu ini ada satu pendekatan secara pribadi ketika teman-temannya bisa dikasih tugas, kemudian anak itu dibimbing secara personal. Yang kedua, disediakan kelas khusus. Misalnya dulu di sana Mbak Bu Munaja itu dikasih kelas apa? Silahkan Bapak Ibu sebagai wali murid bahwa ada anak ibu yang dalam hal ini belum fokus, maka bisa mengikuti kelas enter atau kursus atau apa istilahnya di situ. Yang ketiga remedi. Nah, remedi itu diberikan kepada anak dengan soal yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa membantu? Tentu Bapak Ibu kan nggak punya banyak waktu ya kan? Karena apalagi di ini kelas ini nanti seharusnya ini masih harus kuliah dan banyak hal tugas-tugas yang menyertai. Nah, ini kebijakan bagaimana sekolah bisa menyediakan ruang, waktu dan kurikulumnya untuk anak-anak yang tidak di bidangnya. Atau secara revolusioner, dia ya memang dibebaskan dari pelajaran yang menurutnya dia tinggal di toilet tadi. Gitu. Pelajaran apa? Memang dia bukan bidangnya yang nggak usah dikasih ujian itu. Nah, bagaimana coba kita mengejar target prestasi secara umum kumulatif dari sekolah? Kebijakan sekolah bagaimana memberikan nilai kepada anak itu di bidang itu. Tentu dengan catatan khusus kepada orang tuanya dan juga kepada anaknya.
bahwa ini nilai given, bukan nilai sesungguhnya. Kalau itu disepakati, tapi kalau enggak, ya tetap aja kalau karena kita masih mengikuti sistem penilaian rapot, ya tetap harus berbeda dengan yang mempunyai kemampuan baik. Sebenarnya kalau saya boleh cerita ke belakang panjang ya, tahun 2002 jadi kepala sekolah, dan ketika SPMA menerapkan kurikulum pesantren itu, saya minta kepada Pak Bari waktu itu untuk kenapa kelas kita nggak dibuat sekolah akselerasi aja semua. 1 tahun, maksimal 2 tahun SMP, sanawiyah aliyah, dan lainnya untuk praktikum untuk pengembangan dakwah atau pengembangan bikat manat anak itu sendiri. Karena waktu itu kan dipaksakan. Dinilai rapot tidak ada boleh nilai 6. Hanya boleh minimal 7, 8. Loh, saya bilang kenapa pakai ujian semester? Kalau harus begitu. Padahal setiap anak punya kemampuan berbeda. Nah kalau gitu kita melompat aja. Buat aja rapot sebelum selesai dan anak-anak kita kembangkan bakat dan minatnya masing-masing. Itu akan lebih menuju keberhasilan anak gitu. Oke. Nah ini perlu menjadi bahasan yang serius. Alhamdulillah, terima kasih Gus Kosin atas tanggapan, waktu, dan pertanyaan serta jawabannya. Menurut saya luar biasa. Pembicaraan selama 1 jam 15 menit ini, dan ini menjadi landasan kita berpikir juga. Setelah tadi disampaikan Gus Hafid tentang inklusivitas pendidikan juga, dan hari ini juga disampaikan melalui praktek-praktek terbaik yang sudah beliau terapkan dan dapatkan di Riau. Terima kasih Gus Kosin. Mungkin closing statement sebelum kita akhir. Silakan. Waktu saya berarti sudah habis ya. Ini masih ada 1 slide lagi tentang prophetic education, sambungan dari itu. Ya mungkin saya sampaikan aja tentang slide-nya, nanti bisa dipelajari dan kapan nanti bisa menjadi diskusi. Untuk kali ini, ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap Allah menjadikan Nabi Rasul untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan manusia, baik secara dunia maupun akhiratnya, secara spiritual maupun secara material, itu semuanya ditolak oleh manusia. Gaya belajarnya para nabi beda-beda. Ana sing keras kok Nabi Musa, lemah lembut seperti Nabi Muhammad, penuh kasih sayang seperti Nabi Isa, sangar seperti Nabi tentang kemampuan dalam berperang dan membuat ini seperti Nabi dan seterusnya. Semuanya ditolak. Ya. Pada awalnya, dan akhirnya juga akan kemudian mendapatkan pengikut, artinya pendidikan itu kemudian berhasil. Secara kecil saja pada zamannya Nabi Muhammad SAW, 4 sahabat itu kan punya karakteristik yang berbeda. Bagaimana cara mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad. Tapi semuanya juga diolok-olok, nggak ada yang cocok. Di kita juga gitu, wah, apa khutbah Gus Kosin gelaya gitu. Wah, itu apa khutbah keras-keras. Wah, itu ini apa ini yang diceritakan. Dan itu semuanya dicemooh. Gitu. Sehingga apa sekarang, bagaimana kita menemukan ini, kita masing-masing ini menjadi satu sistem yang berakar dari nilai-nilai profetik yang sudah dikembangkan oleh Bapak Guru di SPMA kita masing-masing. Dan sebenarnya kemarin workshop sekarang menjadi lokakarya itu bisa menjadi bahan diskusi dan evaluasi serta pengembangan berikutnya di setiap lembaga pendidikan kita masing-masing. Kita punya pegangan, ajaran, dan contoh dari Bapak Guru yang bisa menyatukan kita semuanya. Saya yakin perjuangan Bapak Ibu sekalian menjadi bahan takdir Allah untuk kita dibimbing menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada Allah SWT. Yeah.
Saya kemarin menemukan begini, kebenaran kampus tidak sama dengan kebenaran sosial. Kebenaran sosial tidak sama dengan kebenaran agama. Kebenaran agama tidak sama dengan kebenaran Tuhan Allah SWT. Nah, ini bisa diaplikasikan dalam pendidikan. Matur nuwun atas waktunya, Gus Glory, dan atas keterbatasannya. Semoga Allah SWT bersama membimbing kita dalam Shiratal Mustaqimnya dan dibersamakan dalam satu langkah nyata untuk membimbing umat yang sekarang butuh benar-benar kasih sayang pendidikan yang terstruktur rapi dan memenuhi standar kebenaran ilahi atau kebenaran Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah salam akan disampaikan ke Memet. Sudah hampir 3 bulan ini berturut-turut mencapai santri teraktif ke Ponpes SMA Bali. Jadi luar biasa, dan itu juga salah satu menurut saya praktek dari apa yang disampaikan Gus Sosin tadi. Artinya Memet itu benar-benar tidak mau, kalau disuruh sekolah itu tidak mau dia. Pokoknya tidak mau. Tapi ketika ditawarkan untuk 8 rukun santri, termasuk ro'an, segala macam, itu dia mau. Dan aktif, sampai tahajud segala macam aktif. Dan benar-benar itu dari sistem poin yang dulu dikembangkan di Mabes itu sudah diterapkan di sini, itu dia nomor 1 itu. Nah, ini berarti memang ada chemistry antara Gus Sosin dan Memet, dan ini menjadi satu praktek yang terbaik yang menurut saya tadi yang disampaikan itu bukan hanya teori berarti, tapi juga sesuatu yang praktikable. Terima kasih Gus Sosin, dan kita doakan semoga beliau juga diberi kesembuhan, karena sambil berbaring di depan rumah sakit pun beliau masih menyempatkan diri untuk berbagi ilmu dan berbagi praktek dengan kita. Semoga beliau diberi kesembuhan. Al-Fatihah untuk Gus Sosin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri salat. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه من قبل. Sekali lagi terima kasih Gus Sosin atas waktunya. Dan sebenarnya memang kemarin saya sudah ngomong sama Gus Naim, seandainya mungkin gitu naik pesawat langsung, hingga hadir langsung. Kemudian pula sama Bupa, tapi karena kesehatan yang tidak memungkinkan, sehingga hanya bisa bertemu lihat Zoom. Karena saya khawatir juga kalau Gus Sosin benar-benar pesawat bisa gitu, nanti di sini lupa kesehatannya, lompat-lompat, ngajak ini, ngajak itu yang saya khawatirkan. Karena kadang semangat itu mengalahkan kesehatan, itu dia yang terpaksa hanya dengan Zoom. Mudah-mudahan tetap produktif, bermanfaat, dan berkah marhabillah. Terima kasih, bersyukur. Amin. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya nanti dulur-dulur bisa istirahat, dan kita baru ketemu lagi nanti jam 20.15 ya. Setelah Isya, tempatnya di Musyola Masjid